selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini sebelum mulai acara untuk berbagi praktik baik dari CGP kita Bu Nelly Biskaneri, nanti sebelum mulai acara silakan pimpin doa dulu. Silakan Pak Sardo pimpin doa pembuka dulu. Terima kasih atas waktunya. Sebagai umat beragama, baiknya kita sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bagi yang beragama Kristen, izinkan saya memimpinnya, yang beragama lain disesuaikan. Segala puji syukur hormat kemuliaan yang bagi Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Teristimewa pada bagian hari ini kami dipertemukan guna untuk kegiatan CGP Ibu Mustika ini. Dalam hari yang indah ini kami semua dapat diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan ini serahkan tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas doa yang juga dari Pak Sardo. Silakan pemaparan materinya dari kita, dari Ibu Mustika Nelly, untuk memaparkan materinya tentang tugas modul berapa? Modul 1.4. Nanti Ibu Nelly silakan presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif Mustika Nelly CGP angkatan 11 Kabupaten Sintang. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum lebih jauh, mungkin ada yang mau disampaikan oleh kepala sekolah. Saya berikan Baik, terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan ini. Untuk lebih lanjut kita akan mendengarkan pemaparan dari CGP kita Bu Mustika Nelly. Itu kami persilakan. Pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata ya. Saya sudah mengikuti kegiatan CGP ini kurang lebih 2 bulan gitu ya, mulai dari bulan Juni kemarin tanggal 13 pembukaannya. Ini modul terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi setiap kami ditugaskan untuk melakukan aksi nyata. Itu ada penugasannya ke sekolah gitu ya, untuk guru-gurunya terutama. Di sini judulnya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum lebih jauhnya, saya mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu Guru. Berbicara tentang budaya positif, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Kira-kira mendengar budaya positif, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Ada yang memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Di sini ya, sebelum lebih jauh juga, saya berdiri di sini, saya tidak menganggap saya lebih pintar dari Bapak Ibu Guru, tidak ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kita saling berbagi, saling diskusi ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang budaya positif, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau? Ya, silakan Bu Kris. Oke, baik dulu ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai budaya positif, itu saya kira adalah budaya-budaya yang pasti dikembangkan di sekolah ya, seperti yang membuat anak itu kita kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, berarti membuat anak itu nyaman untuk berada di sekolah ya, budaya-budaya yang harus dikembangkan di sekolah seperti disiplin ya, kemudian saling menghormati ya, seperti itu. Dan pastinya tidak ada yang lagi yang namanya bullying ya, atau apa namanya itu ada kekerasan seperti itu kan.
ya seperti itu. Jadi budaya-budaya harus dikembangkan, ya disiplin. Kalau masuk budaya ya itu udah bagus kan, jangan dimolorkan lagi ya. Nah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya lebih banyak lagi, mungkin ada teman yang bisa menambahkan. Iya, terima kasih dari Ibu Krisna. Mungkin dari guru lain ya, silakan Pak Adi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya pahami, budaya positif itu semacam nilai atau kebiasaan yang ingin dibangun oleh guru ataupun peserta, ya semua peserta yang ada di sekolah itu yang muaranya nanti berpusat pada murid. Jadi budaya positif ini diharapkan mampu membuat murid itu berpikir kreatif, berpikir kritis, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Saya kira seperti itu. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Sudah itu saja ya. Nanti bisa giliran kita saling berdiskusi atau berpendapat. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Bu Krisna, apa yang dikatakan Pak Adi itu benar ya. Budaya positif itu tujuannya untuk apa tadi? Yang Bapak Ibu dengar tadi, untuk supaya pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswanya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kalau masih semangat, saya mau tes dulu tes semangatnya. Kalau saya bilang SMP Negeri 2 Kenhilir, semangat. Oh, seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, kita tes dulu tes semangatnya. SMP Negeri 2 Kenhilir. Oke, masih semangat. Kita lanjut lagi. Pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Untuk pengantarnya ya Bapak Ibu tadi sudah disinggung juga oleh Pak Andi. Jadi budaya positif ini ini menumbuhkan karakter setiap peserta didik, gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1 coba diperhatikan dulu pertanyaannya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Mengatakan setuju. Ayo silakan. Jalan dulu. Oke, ini Bu. Baik, terima kasih. Kalau dari saya katakan setuju. Kenapa? Kenapa setuju? Ada syaratnya juga setuju. Jikalau hukuman itu bisa hukuman di dalam hukuman itu tanda kutip mendidik siswa. Ya, jangan sampai kita berikan hukuman, tetapi hukuman itu membuat siswa lalu marah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebalikannya, tetapi kita usahakan hukuman yang kita berikan mendidik siswa. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Bu Nur setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Sangat setuju. Nanti kita akan perdalam lagi materinya ya. Ini baru pertanyaan pemantiknya gitu ya. Tadi rata-rata jawaban Bapak Ibu itu mengatakan setuju gitu ya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif. Nah ini yang mau saya bahas bersama Bapak Ibu guru. Ini yang penting sekali ya. Jadi dalam modul 1.4 ini ada konsep inti di dalam budaya positif itu ada banyak ya. Yang pertama
perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh yang kelas terakhir sekali adalah segitiga restribusi. Jadi kita akan bahas ini nanti satu persatu. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya 1 jam atau mungkin lebih, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sambil ngopi gitu Bapak Ibu, santai saja ya. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, maksudnya berpusat kepada siswa ya, peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Kelihatan nggak dari belakang? Ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Ya, yang kelima? Yang keenam? Ya, jadi profil pelajar Pancasila ini ada berapa tadi? Ada 6 ya. Setiap sekolah, bukan hanya sekolah kita saja ya, sekolah lain juga ya, menerapkan profil pelajar Pancasila ini. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Agar mengembangkan karakter. Ya, mengembangkan karakter. Terciptanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru di sini bukan hanya cukup mentransfer ilmu saja, begitu ya Bapak Ibu ya, tapi juga perlu membentuk karakter dari peserta didik ya. Sekarang saya mau tanya lagi dengan Bapak Ibu guru ya, selama pembelajaran yang telah berlangsung ini ya, Bapak Ibu guru memposisikan dirinya sebagai apa? Apakah sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Sekarang lagi posisi yang mana? Mau tanya dulu, atau saya mau tanya dulu. Selama ini pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah pembelajarannya berpusat kepada siswa atau pembelajarannya berpusat pada guru? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Ya, tadi. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Saya akan menanggapi dari materi yang disampaikan oleh Bu Tika. Pada proses pembelajaran saat ini sebenarnya dalam pembelajaran kita sebenarnya dari beberapa pelajar dituntut berpusat pada peserta didik. Tapi masih banyak kendala kita di daerah-daerah, khususnya sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Karena keterbatasan sumber atau sumber daya peserta didik yang belum masih kurang berminat. Karena kalau kita berpacu kepada peserta didik, kita di tingkat kecamatan atau yang jauh dari desa, biasanya kendalanya itu sumber daya peserta didik. Kita mau bawa ke peserta didik, kadang-kadang itu masalahnya pasar lokal, yang betulnya kita pelajaran P5 itu sebenarnya kan berpusat pada peserta didik sesuai minat, bakat, dan keinginan mereka. Tapi masih banyak kendala, itu kendala kita lakukan. Tapi tidak sebagai kendala, itu sebagai tantangan untuk berpacu untuk proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu saja Bu, mungkin kita masih ada, sekarang sudah rata-rata dulu, sekarang lebih sebagai, bukan sebagai pimpinan, tapi sebagai teman, sebagai kawan dalam proses pembelajaran agar peserta didik bisa lebih aktif, lebih giat untuk proses pembelajarannya. Mungkin hanya itu saja Bu. Ya, dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih pendapat dari Pak Todi. Nah, mungkin masih ada yang mau pendapat, silakan. Ya, silakan Pak Todi. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kali saya menanggapi yang tentang hukuman berat. Ya.
waktu kami ada FGD tentang PKN. Yang pertama di situ bahasa tentang hukuman, karena bahasa hukuman itu hanya untuk orang yang kriminal. Ya, tolong diperbaiki bahasa hukuman untuk standar anak-anak sekolah. Alangkah bagusnya kalau kami waktu itu dikasih arahan bahasa hukuman itu lebih diarahkan ke sanksi, ya sanksi. Itu pertama. Kedua, tentang profil pelajar Pancasila. Saya sangat setuju kalau pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak, karena posisi guru di situ hanya sebagai fasilitator anak apabila anak menemui jalan buntu dalam pembelajaran yang diajarkan oleh kita, bukan guru sebagai moderator, guru sebagai fasilitator apabila anak menemui jalan buntu. Semuanya hanya berpusat kepada anak. Itu. Terima kasih. Itu juga yang kedua, berpusat kepada anak agar anak bisa menginspirasikan apa yang ada dengan mereka dan anak bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang mau berpendapat atau cukup? Tadi sudah mendengar pendapat dari Pak Todi, kemudian dari Pak Roy juga, bahwa sekarang telah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau kepada siswa. Itu ya intinya yang saya dengar ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini ya tujuannya memang untuk berpusat kepada siswa. Tadi sudah disinggung juga Pak Todi mengatakan kita sebagai guru itu harus memposisikan diri sebagai temannya siswa, begitu ya Pak Todi ya. Nanti ada dibahas nanti 5 posisi kontrol seorang guru, nanti kita akan berdalam lagi, begitu ya. Boleh dilanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini menganggap bahwa kita sebagai guru itu berhak mengontrol murid, gitu ya. Setuju nggak Bapak Ibu dengan pendapat ini? Tidak. Mungkin ada yang mau pendapat silakan. Mengapa tidak setuju kalau ilusi guru mengontrol murid? Kenapa kira-kira? Ya karena kita sebagai guru itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang tadi kembali lagi berpusat kepada murid atau siswanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Setuju Bapak Ibu? Ada setuju, ada yang tidak setuju ya. Ulangi lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, belum tentu juga ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung juga kembali ke siswanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, tidak. Ya. Mengapa tidak setuju? Ayo kira-kira mengapa alasannya? Ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kalau mungkin ya tentu saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tiba-tiba menghukum anak, gitu, membuat anak merasa bersalah, kira-kira bagus tidak? Tidak. Makanya di konsepsi tentang teori kontrol ini kita sebenarnya tidak boleh menempatkan siswa itu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, kita tidak boleh menganggap kita paling di atas atau paling tinggi, walaupun kita lebih dewasa dari siswa kita atau dari murid kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti terakhir mungkin ada sesi tanya jawab kalau ada waktunya nanti Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita mungkin menggunakan stimulus respon. Jadi kita harus merubah paradigma kita ya Bapak Ibu ya. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Maksudnya begini Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita menganggap kalau di kelas atau di sekolah ya,
siswa yang A dengan siswa yang B pasti berbeda kebutuhannya, tidak sama. Jadi kita sebagai teori kontrol itu harus bisa melihat realitasnya, kebutuhan siswanya itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang stimulus respon, kemudian yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang stimulus respon, jadi bulan ya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kira-kira bagus nggak bisa seperti itu? Maksudnya pandangan orang lain itu harus sama dengan pandangan kita, gitu. Itu tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain harus sama dengan kita, begitu intinya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju Bapak Ibu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak baik ya. Perilaku buruk itu jangan selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita dekatkan dulu dengan anak, hanya dulu dengan anak. Pasti ada alasannya mengapa anak berbuat sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kita harus mengontrol diri. Hanya ada yang dapat ya, semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Jadi perilaku baik dan perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Tuh. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Belum tentu ya Bapak Ibu kita bisa mengontrol orang lain ya. Nah, jadi hanya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu yang benarnya. Kita tidak bisa memaksa orang lain begitu intinya. Kemudian pemaksaan pada saat dudukan atau gagal. Pemaksaan ada pada saat dudukan atau gagal, itu yang stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang benar. Nah, jadi begini Bapak Ibu contohnya yang terakhir ini ya. Kalau Anda melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Kita tanya dulu, dekatkan diri dulu dengan anak itu tersebut, apa masalahnya, begitu ya. Jadi tidak ada istilah menang kalah. Jadi menang-menang maksudnya kita menganggap anak itu sama dengan kita, memposisikan kita itu sama dengan anak begitu ya. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah, dengan kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin lah ya yang sering kita dengar. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Ada. Disiplin itu identik dengan apa Bapak Ibu? Aturan. Ya, aturan ya. Sering didengar itu aturan. Disiplin itu sifatnya seperti apa Bapak Ibu? Mengikat begitu ya, karena bersifat mengatur tadi, gitu ya. Sebenarnya ya, apa namanya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin itu sebenarnya belajar begitu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi yang mau disiplin itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Disiplin di sini adalah untuk menumbuhkan kesadaran internalnya ya. Kalau anak itu disiplin takut karena dihukum, karena ingin mendapatkan penghargaan, berarti apa namanya? Itu masih sifatnya eksternal, masih karena takut dihukum tadi. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran peserta didik atau murid agar disiplinnya itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ingin
mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, begitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Seperti tadi disinggung di awal, contoh nilai kebajikan universal itu yang ada profil belajar Pancasila tadi ya, yang apa tadi? Salah satunya mandiri, apa lagi? Kreatif. Nah itu salah satu contoh nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah seperti yang saya singgung tadi, motivasi intrinsik itu ya di dalam diri anak itu sudah ada, gitu, sudah timbul ya, tanpa harus diingatkan orang lain begitu ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Lanjut lagi nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi ya Bapak Ibu, yang pertama profil pelajar Pancasila. Ya, ada apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, mulia diri, berakhlak etis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang di tabel 2 itu IBO atau primary ya, program PED itu adalah yang pertama toleransi, terus rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, berkeri dan komitmen ya. Yang terakhir keterampilan hidup atau life skill ya, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya, mungkin baru dengar atau mungkin sudah pernah dengar. Jadi jujur saja saya juga baru dengar di pendidikan guru penggerak ini gitu ya, nilai-nilai kebajikannya. Tapi yang sering kita dengar ya itu ya tadi yang ada di profil pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup. Contohnya seperti makan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini mungkin contohnya misalnya ya saat pemilihan ketua OSIS beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa siswa yang mencalonkan diri misalnya ya. Nah itu adalah salah satu contoh kasih sayang dan rasa diterima tadi. Ini yang menganggap dirinya mampu begitulah ya intinya contohnya. Kemudian penguasaan harga diri ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sama juga seperti tadi ada siswa yang mencalonkan diri dari ketua OSIS. Nah dia ingin penguasaannya begitulah ya, penguasaannya ini dianggap oleh orang lain begitu ya. Kemudian yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri ke arah dirinya. Ini kebebasan dalam arti bukan kebebasan yang negatif ya Bapak Ibu ya. Kebebasan yang di sini maksudnya mereka itu ingin tidak terlalu dikekang begitulah intinya ya. Contohnya misalnya sekarang kan lagi maraknya anak-anak itu lebih suka bermain
handphone gitu ya. Bapak Ibu izinkan kalau anak-anak membawa handphone ke sekolah, tergantung situasinya lah ya Bapak Ibu ya. Kan ada pembelajaran yang mengharuskan anak harus membawa HP. Itu intinya kembali kita sebagai guru lah begitu, harus bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan itu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian kebebasan di sini dalam arti siswa itu ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut, pada dirinya sendiri. Yang kita sebagai guru harus apa Bapak Ibu? Memfasilitasi, apalagi menuntut anak, membimbing anak dan mengarahkan anak. Ya, yang terakhir kesenangan. Kesenangan di sini bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu nih, kalau di kelas ada siswa yang tertawa, Bapak Ibu marah tidak? Kira-kira pas Bapak Ibu lagi di dalam kelas menjelaskan gitu lah ya. Kira-kira Bapak Ibu marah kalau mendapati siswa yang tertawa? Tergantung keluarnya. Jadi ya, tergantung sedikit dan keadaan. Kalau ketawa selama kita mulai masuk ke kelas sampai selesai juga tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau sesekali siswanya tertawa di kelas, nah kita jangan marah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu situasinya seperti apa gitu. Jadi itu adalah salah satu kesenangan siswanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang marah, yang tertawa, kita jangan marah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Lanjut lagi, motivasi perilaku manusia ya. Dari 5 kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi apa Bapak Ibu? Motivasinya apa namanya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya ya, siswa tersebut datang ke sekolah, kita masuk misalnya jam 7.15. Jadi siswanya harus sudah datang sebelum jam 7.15. Itu kira-kira motivasi siswanya menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasinya sudah dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu? Ayo, ada yang mau berpendapat? Kalau motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya, berarti motivasinya masih dari prinsipnya atau dari luarnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya masih dari mana Bapak Ibu? Ya, masih dari luar ya, karena dia mengerjakan sesuatu gitu ya. Kemudian ini mendapatkan imbalan, berarti motivasinya masih dari luar atau prinsip. Nah, yang terakhir sekali itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu baru motivasi dari intinya dari dalamnya. Jadi timbul kesadarannya tanpa takut dihukum dan ini melakukan sesuatu karena ini mendapatkan penghargaan. Tidak seperti itu ya. Kalau motivasi dari dalam itu seorang siswa itu sudah
sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Setuju hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Masih ada yang bingung ya? Masih ada yang ragu apakah hukuman atau konsekuensi? Ya nanti kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran kebiologian. Konsekuensi. Baik, sekarang kita lihat dulu ya jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya. Ini banyak apa Bapak Ibu? Hukumannya yang konsekuensinya yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran, itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian mengganti kertas teman juga konsekuensi. Terakhir tadi lari mengelilingi lapangan basket juga konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Mungkin beda-beda tipis Bapak Ibu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian selanjutnya, anak memberi kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman, ada paksaan. Kemudian kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Kemudian selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Terus konsep diri yang buruk. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau di hukuman yang Bapak Ibu. Dan kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, itu memalukan, merasa tak dihargai. Kemudian yang konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi menurut Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi mana yang lebih bagus? Ya, konsekuensi ya. Kalau hukuman itu apa namanya? Kenapa kurang bagus? Karena banyak tadi sebabnya ya, bisa membuat anak merasa trauma, apa lagi? Hati-hati dan tidak percaya diri juga. Satunya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu lagi Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Ya walaupun hujan, suara saya mungkin nggak terlalu terdengar jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Terdengar Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi nih, masih tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau selama ini ya, saya pribadi lah ya, saya hanya baru tahu hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi Bapak Ibu sudah pernah dengar? Belum ya. Kalau hukuman sama konsekuensi kita sering sudah dengar ya. Nah, kalau restitusi ini saya sendiri juga baru tahu nih Bapak Ibu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, tadi hukuman tidak terencana, bisa tiba-tiba gitu kalau kita mengukur sesuanya. Contoh Bapak Ibu misalnya, kalau anaknya terlambat karena nggak dihukum Bapak Ibu, atau mungkin tidak mengerjakan PR. Nah itu tiba-tiba nggak rencana menghukumnya. Tiba-tiba apa hukumannya yang perlu diberikan ke siswanya atau pemuridnya? Masih ingat? Enggak. Ya kalau saya pribadi ya, saya pernah menghukum anak tiba-tiba, bukan di sini, masih di sekolah saya yang lama itu ya, pertama saya mengajar itu di SMP 4. Kebetulan saya guru piketnya ya, ada beberapa siswa laki-laki bukan perempuan terlambat ke sekolah
psikis. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana kemudian disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu kalau konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti yang tadi saya katakan ya, saya langsung saja menghukum anak, tidak memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan alasannya mengapa terlambat dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke ya, posisi kontrol kita gitu ya. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu guru, sekarang posisi kontrolnya ada di mana nih? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Nih kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang ini posisinya sebagai apa nih sekarang? Kalau saya pribadi ya, saya selama ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Dan saya merasa bersalah. Oh iya, merasa bersalah. Sebagai apa lagi? Sebagai teman. Sebagai teman yang lebih bagus lah ya daripada sebagai penghukum. Ya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Ayah yang lain sebagai apa sekarang posisinya? Sekarang situasinya. Ya, maksudnya sebagai apa kira-kira sekarang ini posisinya? Sebagai teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Ya, kalau Bu Mardiana sebagai apa? Posisi kontrol kita lihat siswa itu sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman juga bisa, Teman bisa. juga memantau. Ya, Karena kalau kita memantau, tentunya kita bisa lebih paham daripada siswa. ya begitu ya. Nanti kita akan bahas mana posisi yang lebih bagus dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ya, kalau manajer ini bukan seperti di perusahaan, bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Manajer ini kita sebagai manajernya siswa, begitu ya Bapak Ibu ya. Manajernya murid itu maksudnya ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktu Ibu. Jadi di bagian ini sebetulnya kalau menurut saya kurang pas kalau memilih salah satunya ya. Tetapi kalau boleh memilih sebagai penghukum, menurut saya juga masuk di situ. Salah satu memberi apa sih? Istilahnya ya itu salah satunya biar ada tindakan baik gitu ya. Mungkin kalau disederhanakan konsen lebih fokus kepada apa yang tujuan yang kita capai gitu, tujuan yang dari anak jadi bagus. Sebenarnya menghukum masuk juga di situ, membuat merasa bersalah, iya, karena dia melakukan segala sesuatu mungkin dikarenakan sengaja barangkali ya. Ada juga yang dilakukan oleh anak itu dengan kesengajaan dan ada juga tidak sengaja. Kemudian sebagai teman itu menurut saya cukup bagus juga. Guru perlu sebagai teman karena bagaimanapun pada saat anak membutuhkan, di saat anak dia bersedih dan sebagainya, kita bisa menghibur dia dan jadilah teman yang baik bagi anak tersebut ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian ya sebagai pemantau itu sangat perlu juga. Manajer ya memimpin, kemudian mengarahkan, ya saya rasa cukup baik semuanya itu. Tapi kalau disuruh memilih memang sulit memilih dari kelima itu. Tetapi kalau untuk diterapkan semua, saya rasa sesuai dengan sikon yang ada,
Saya rasa cukup bagus. Terima kasih. Ini dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Di sini tadi Bapak Ibu saya bukan guru Bapak Ibu pilih ya. Saya hanya ingin menanyakan sekarang posisi Bapak Ibu ada di mana posisinya? Apakah sebagai penghukum selama ini atau pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Di sini posisinya yang paling bagus ya pastinya sebagai manajer Bapak Ibu. Mengapa sebagai manajer? Nanti kan lebih dijelaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini contoh posisi kontrol apakah aku? Yang pertama coba Bapak Ibu baca. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Apakah dia sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau penghukum atau manajer? Kalau yang minta dari Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Bisa kan? Belum ya Bapak Ibu ya, kalau sebagai manajer belum. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau tidak penghukum pemberantasan bersalah gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah ya. Jadi kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini anak itu merasa bersalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu posisinya sebagai apa? Kalau kita bicara seperti itu ke siswa, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ayo, sebagai penghukum masuk ya, penghukum masuk, bersalah bisa juga ya, tidak apa-apa ya. Selanjutnya lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebagai apa posisinya Bapak Ibu? Kalau kita menanyakan siswa seperti kalimatnya, sebagai manajer ya. Jadi siswa itu tidak tidak langsung kita salahkan. Jadi kita tanya dulu ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, ini adalah posisi kontrol yang paling baik sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Ya kita lebih akrab gitu ya Bapak Ibu ya, lebih dekat dengan teman. Bahasanya pun seperti ini. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu seperti posisinya sebagai teman Bapak Ibu. Masih yang terakhir ya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu apa kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya? Sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau. ya sebagai pemantau ya. Ya jadi kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau salah ya kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Selanjutnya lagi, keyakinan jelas. Mengapa keyakinan jelas? Mengapa bukan peraturan jelas? Saya tidak menjelaskan pengertian keyakinan jelas apa, kemudian peraturan jelas itu apa. Tidak saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan jelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kita menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Kira-kira? Menjaga keselamatan. Keamanan tempat berdiri. Dia tidak ditilang kata Inggris. Ya, yang sering berangkat dari kota kan dulu sama Bu Krisna. Kira-kira apa yang alasannya menggunakan helm? Keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab demi keselamatan, itu sudah motivasinya dari dalam diri sendiri ya. Kalau yang menggunakan helm takut ditilang, itu bukan motivasi dari dalam Bapak Ibu, masih dari luar ya. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu sini sudah hebat semua, sudah bagus semua ya. Jadi motivasinya sudah
timbul dari diri sendiri, bukan karena orang lain atau karena takut dihukum atau dan sebagainya, gitu ya. Kemudian mengapa memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu kita corona kemarin yang tahun berapa itu? 2020 berarti ya. Kira-kira mengapa kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu? Untuk apa? Untuk melindungi dari virus corona. Supaya kita tahu terhadap pemerintah, Bu. Jadi pemerintah bisa mencatat batasan jarak. Ya, jawaban Pak Adi itu kita mengikuti peraturan, gitu ya. Ya, kalau mengikuti peraturan saja berarti motivasinya masih dari luar ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau apa namanya kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter itu kita lakukan demi kesehatan. Ya, dari kesehatan itu sudah motivasi dari dalam ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya takut apa namanya hanya mengikuti peraturan saja itu masih motivasi dari luar atau ekstensinya ya Bapak Ibu ya. Lanjutnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar apa? Kalau kita tepat waktu itu biar apa Bapak Ibu? SPBD cair. Ayo. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar Ya itu sudah motivasinya bagus ya, kalau biar tidak ketinggalan materi, motivasinya sudah dari diri sendiri ya. Kalau yang dia tidak malu dilihat orang itu masih motivasi dari luar itu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, ini contoh saja ya Bapak Ibu, tidak di sini maksudnya ya. Dari diri saya sendiri lah contohnya, misalnya kalau kepala sekolahnya ada terus dari Senin sampai Sabtu misalnya ya, saya masuk terus nih. Kenapa kepala sekolahnya ada gitu ya? Tujuan saya masuk terus ini biar dipuji gitu ya, biar apa namanya kelihatan rajin. Tapi begitu kepala sekolahnya tidak ada di sekolah, dia mengunjungi pelatihan misalnya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu saya datang ke sekolahnya bisa jam 8 atau jam 9, kan kepala sekolahnya nggak ada gitu ya. Nah itu motivasinya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Masih dari luar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi karena apa namanya takut dilarang kepala sekolah, kemudian karena ingin biar rajin, jadi itu motivasinya masih dari luar. Kalau motivasinya sudah dari dalam, mau kepala sekolahnya ada atau tidak ya harus tetap rajin itu tanpa ada dorongan atau tanpa mesti puji begitulah ya. Jadi sudah ada dari dalam diri sendiri gitu, timbul kesadarannya. Itu balik lagi ke budaya positif tadi, itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Kemudian lanjut lagi, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Kemudian berupaya berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan dilarang apa misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan misalnya, dilarang ribut dan lain sebagainya, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tidak dilarang, tidak apa begitu ya. Lalu juga tadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal,
kelasnya. Jadi biasanya yang buat keyakinan kelas itu adalah wali kelasnya Bapak Ibu ya. Itu. Selanjutnya lagi nanti ada gilirannya ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak atau Ibu itu terus gitu. Biasanya bergiliran. Nah, selanjutnya lagi materi yang terakhir ya, sudah terakhir, tidak terasa terakhir ya. Mungkin Bapak Ibu sudah berusaha, nanti semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih ya. Mana semangatnya? SMP negeri 2 Kemile. Semangat tapi ini aja. Ulangi ya Bapak Ibu ya. SMP negeri 2 Kemile. Ya, ini baru semangat. Kalau tadi masih loyo ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi ya. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, di dalam segitiga restitusi tadi ada yang namanya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kata-kata yang menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat atau kata-kata yang menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu contoh kata-katanya ya. Kalau validasi tindakan yang salah. Yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini apa keyakinan kelas kita, nilai apakah yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini ada video Bapak Ibu ya, penerapan saya waktu membuat keyakinan kelas. Ini bukan video ya Bapak Ibu, ini gambar saja Bapak Ibu ya, foto. Nah waktu itu saya belum sempat buat videonya. Yang pertama kita lihat gambar yang pertama, nampak ada Bapak Ibu? Nampak ya. Jadi guru saya berbincang dulu dengan siswa mengenai keyakinan kelas yang mereka harapkan. Jadi ditanya dulu siswanya ya. Siswanya itu diajak bicara Bapak Ibu, dilibatkan. Jadi bukan kita guru yang membuat keyakinan kelasnya ya. Kalau peraturan biasanya itu bukan dari siswa. Kalau keyakinan itu dari siswanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ditanya keyakinan kelas yang mereka inginkan itu atau yang mereka harapkan itu seperti apa. Misalnya ya, ada siswa yang berpendapat seperti ini. Bu, kalau kami disuruh ibu presentasi atau minggu depan, saya pribadi misalnya ya, ada satu siswa yang mengatakan begitu. Saya maunya yang duduk di depan yang duduk di belakang itu mendengarkan bu saya bicara. Nah itu artinya apa? Ingin didengar atau saling menghargai. Nah itu contohnya. Misalnya yang satu isi apa namanya keyakinan kelasnya itu ingin saling menghargai. Kemudian bu, kalau piket itu harus bersih bu. Nanti kalau nggak bersih kamu nggak semangat belajarnya, berarti harus menjaga kebersihan. Selain itu lagi apa? Kira Bapak Ibu, saling menghargai sudah, menjaga kebersihan sudah. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu keyakinan kelasnya, biar mudah diingat.
Ya, itu ya, seperti itu contoh kegiatan kelas ya Bapak Ibu ya. Tidak usah panjang-panjang, nanti susah diingatnya. Yang pastinya kalau kegiatan kelas itu kita sebagai guru itu melibatkan siswa ya Bapak Ibu ya. Apa yang mereka inginkan, kita tahu dulu, nanti baru kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian foto yang kedua ini saya membagikan sebuah kertas Bapak Ibu. Jadi siswanya disuruh menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan itu apa. Mereka tulis ya, satu anak itu satu keyakinan kelasnya. Nah yang gambar 3 itu mereka menempelkan keyakinan kelas yang mereka tulis itu. Kemudian yang terakhirnya nih baru yang disepakati bersama keyakinan kelasnya. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya lagi yang praktek penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, tunggu sebentar. Ini boleh dilihat Bapak Ibu. Skenarionya saat pembelajaran ulangan harian, Leti berusaha melihat jawaban temannya akan mencontek. Sebagai guru apa tidak dan saya nanti Bapak Ibu ya. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke sini? Nah, tadi waktu ulangan kelas, kamu mencontek kerjaan kamu sebenarnya benar nggak? Nah, menurut kamu mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Di sini ya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu kamu mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, yaitu tidak bisa menjawab soal ulangan ya. Coba kamu jelaskan kenapa kamu mencontek. Tidak belajar. Terus di rumah apa yang tidak belajar? Karena tidak belajar, kamu tidak usah mengerjakan ulangan itu ya. Masih ingat tak kamu dengan kesempatan kelas yang sudah buat di awal pertemuan kemarin? Iya. Apa itu yang kamu lakukan? Belajar dulu, ya belajar dulu kali tidak. Jadi yakin setiap itu diterapkan dalam diri kamu. Jadi kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak kembali lagi? Nah, sekarang kita mau tanya, kapan mau mulai melakukan? Oke, jadi harus kita bangga ya, bangga. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi Anda. Kamu tahu siapa yang paling ini? Tidak tahu. Tapi selamat ya dengan sekolahnya. Selamat. Kamu tahu nggak selamat untuk sekolah itu baik atau tidak? Tidak baik. Tadi datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.12. Kita masuknya jam berapa? 7.07. Berarti nanti harus datang mengulang lagi gitu ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat menghadiri waktu kegiatan. Jadi itu hanya ingin membantu kamu mencari solusi atau mengatasi masalah yang kamu hadapi, yaitu sering terlambat datang ke sekolah gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah. Ibu mau dengar dulu alasannya apa bisa terlambat datang ke sekolah? Karena ibunya kemalaman, terus apa lagi? Karena oke, sehingga tidak ingin bangun begitu ya. Jam berapa ini? Jam 10. Berarti nanti harus lebih awal lagi tidurnya biar tidak terlambat datang ke sekolahnya. Yang kemarin sering tidur jam 10, nanti mau tidur jam berapa? Jam 8 ada 9 gitu ya. Kamu masih ingat nggak kesepakatan jelas yang kita buat di awal pertemuan kemarin?
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini contoh dari penerapan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga konstitusi. Ini tugas demonstrasi kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil dari situ saja. Jadi contohnya bisa Bapak Ibu lihat tadi. Terakhir sekali yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana pembelajaran dirinya sebagai abang atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang menjadi merdeka dan bertanggung jawab ya. Nah tadi yang posisi kontrolnya sebagai penghukum itu mungkin bisa pelan-pelan diperbaiki ya Bapak Ibu ya, karena posisi kontrolnya penghukum itu kategorinya tidak baik ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya Pak Delo mengatakan lebih sering sebagai teman, itu bagus, tapi alangkah baiknya posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Mengapa Bapak Ibu? Kalau sebagai manajer itu lebih baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menempatkan diri kita itu sebagai manajernya siswa begitu. Jadi kalau ada kesalahan kemudian melanggar aturan sekolah, kita jangan langsung menghukum ya Bapak Ibu ya. Kita dekati dulu anaknya, kita tanya dulu anaknya, kemudian cari dulu apa penyebabnya, apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut, kemudian kita bantu cari solusinya ya, cara mengatasi masalahnya tadi. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, dipersilakan sebelum saya menutup kegiatan ini. Ada Bapak Ibu? Masih ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan pasti sudah jauh lebih banyak kurangnya, karena saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak tahu dari saya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari awal tadi sampai akhir ya. Yang awal tadi kita buka kegiatannya dengan berdoa, di akhir ini juga kita tutup dengan berdoa juga ya Bapak Ibu ya. Saya persilakan kesediaan Pak Wali berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Anda Bapa Surga yang kami sembah dalam nama Kristus. Tuhan, kami naikkan puji syukur kehadiran-Mu. Kalau pada saat ini kegiatan sudah kami lakukan dengan baik. Tuhan, ini bukan karena kekuatan dan gagahan kami, tapi karena Tuhan menolong, terutama untuk kita sedang menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kelanjutan kegiatan kami hari ini, biarlah Tuhan menolong kami masing-masing, agar kami selalu dan selalu ingat telah Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, yang bertaruhkan segalanya hidup kami hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur hari ini. Amin.